Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang apa itu sesak napas dan bagaimana cara pertolongan pertama pada orang yang mengalami sesak nafas. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa kalian like, share, comment, and subscribe supaya kalian dapat notifikasi dari video-video baru aku. Oke guys, langsung saja di sini aku bakalan kasih tahu apa sih sesak nafas itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi, sesak nafas adalah kondisi dimana ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bernapas. Dalam istilah medis, kondisi ini juga dikenal sebagai dyspnea. Nah, sesak napas ini merupakan gejala penyakit pada jantung atau paru-paru. Sesak nafas bisa terjadi secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang singkat atau akut, atau dalam jangka waktu yang panjang serta berulang atau kronis. Nah, hati-hati jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Sesak nafas dapat mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen atau hipoksia dan menimbulkan komplikasi yang serius. Nah, selanjutnya itu untuk penyebab sesak nafas. Sesak nafas itu dapat disebabkan oleh gangguan fisik atau psikologis. Nah, untuk sesak nafas yang terjadi akibat gangguan fisik, terjadinya itu karena sistem pernapasan dan sirkulasi darahnya itu tidak mampu mengedarkan cukup oksigen untuk tubuh. Nah, sedangkan untuk sesak nafas akibat gangguan psikis terjadi karena respon tubuh terhadap mekanisme hadapi atau lari, fight or flight gitu, saat mengalami tekanan mental. Nah, untuk selanjutnya itu gangguan pada paru-paru. Nah, sesak napas itu kan bisa jadi kita itu terjadi gangguan pada paru-paru atau pada jantung. Nah, untuk gangguan pada paru-paru, sesak nafas akibat gangguan pada paru-paru ini bisa terjadi karena adanya hambatan pada saluran udara, luas permukaan paru-paru yang berkurang, atau paru-paru yang tidak elastis. Nah, kondisi ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Nah, untuk gangguan pada paru-paru yang dapat menyebabkan sesak nafas secara akut ini antara lain ada serangan asma, emboli paru, pneumotoraks, atau penumpukan cairan dalam tubuh. Nah, sementara itu sejumlah gangguan pada paru-paru yang dapat menimbulkan sesak nafas secara kronis atau jangka waktu yang panjang itu adalah penyakit paru obstruktif kronis, ada asma, penyakit paru interstisial, bronkiastis, asbestosis, dan kanker paru-paru. Nah, untuk selanjutnya yaitu gangguan pada jantung. Sesak nafas akibat gangguan pada jantung terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah yang kaya oksigen dengan optimal. Sejumlah gangguan pada jantung itu dapat menimbulkan sesak nafas adalah antaranya itu ada penyakit jantung koroner, ada aritmia, gagal jantung kongestif, penyakit katup jantung, dan perikarditis. Nah, untuk gejala sesak nafas sendiri ini ditandai dengan kesulitan dalam bernapas. Jadi si penderita sesak nafas juga bisa mengalami beragam keluhan lain, seperti sensasi dada seperti terikat atau tidak bisa bergerak bebas, perasaan seperti perlu menarik nafas lebih banyak atau lebih cepat, tubuh merasa tidak cukup mendapatkan udara, dan sulit menarik nafas yang dalam. Nah,
Untuk pertolongan pertama sesak nafas, jika kalian menemukan orang yang sedang sesak nafas atau kesulitan dalam bernafas, jangan terlalu tegang. Jadi kalian harus relax terlebih dahulu, jangan langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit, apalagi kalau rumah sakit itu masih tergolong jauh. Ya kalau dekat ya segera gitu. Nah, ada beberapa cara, diantaranya itu periksa jalan nafas dengan cara look, listen, and feel, periksa pernafasannya serta nadi dari orang tersebut. Lalu jika si orang tersebut memakai pakaian yang ketat, kalian longgarkan pakaian yang digunakannya, atau kalian bisa merobeknya. Nah, terus yang selanjutnya, jika diketahui dirinya sedang mengkonsumsi obat resep secara rutin, bantu dia mengkonsumsinya. Salah satu contohnya seperti inhaler asma. Nah, dan yang terakhir, terus pantau pernapasan dan denyut nadinya hingga bantuan medis tiba. Jangan tinggalkan orang tersebut meski terlihat sudah membaik. Karena asma itu karena sesak nafas itu bisa berulang gitu. Oke guys, jadi seperti itu penjelasan dari bahasan kita yang sekarang tentang sesak nafas. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton dari video ini, buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa terus saksikan video selanjutnya.